Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Anggota kelompok kami ada Jihan Anafi, NPM 0146, lalu Salsabila Febioca, NPM 0167, saya sendiri Dewa Haidar, NPM 0130, dan Pringgo Anggoro, NPM 0177. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kemampuan masing-masing individu. Kreativitas berarti berani untuk mengambil resiko, yaitu berani untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan dan hasilnya belum tentu jelas. Ini berarti harus lebih berani melakukan kekeliruan secara berlebihan. Dari itu, kreativitas harus mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi dengan cermat terlebih dahulu. Slide selanjutnya, cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas. Yang pertama, amatilah sesuatu yang dikenal. Tujuannya adalah untuk melatih dan mempertajam ingatan Anda. Lalu yang kedua, kita harus membangun kreativitas, berarti mempertajam pikiran, dan itu berarti juga meningkatkan kepekaan penginderaan pada diri kita. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Yang keempat, ambil sudut pandang orang lain. Kita harus mencoba untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, untuk mengetahui reaksi bagaimana seseorang atas tindakan yang Anda ambil. Lalu yang selanjutnya nomor 5, yaitu melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang keenam, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Anda harus selalu mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasikan ide-ide baik yang baru maupun yang lama. Yang ketujuh, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Jadilah orang yang progresif. Kembangkanlah atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, orang yang kreatif dapat melakukan pendekatan secara bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu persoalan. Dari potensi kreatifnya, seseorang dapat menunjukkan hasil perbuatan, kinerja atau karya, baik dalam bentuk barang maupun gagasan secara bermakna dan Seseorang perlu meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas melalui banyak pengalaman hidup. Dengan memperoleh pengetahuan dari berbagai bidang, seseorang mungkin dapat membuat hubungan baru yang merupakan hakikat pemikiran kreatif. Terdapat dua aturan penting dalam pemikiran kreatif. Yang pertama yaitu mempertangguh pertimbangan, dan yang kedua menghasilkan kreativitas ide yang besar. Aturan-aturan ini membentuk dasar bagi pengilhaman sebuah teknik. Pada umumnya, sebagian besar dari kita takut mengajukan ide-ide dan mengolahnya ke dalam tindakan sesegera mungkin. Kita sering meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ide-ide yang aneh atau luar biasa, sehingga sungguh sangat berguna bagi ketika kita belum memperoleh apa-apa telah menolak ide itu dan menganggapnya sebagai ide yang bodoh. Kemudian ada titik di mana menunda penilaian, menghapuskan kritisisme, ciri yang merupakan halangan psikologis yang paling mengganggu kita, harus mempertahankan sikap mental positif bila mana sedang membangkitkan ide. Alasan kita mengusahakan kuantitas yang besar dari ide-ide, yaitu semakin banyak ide yang Anda miliki, semakin baik pula kemungkinan ide-ide itu berada. Jelas, untuk menghasilkan sejumlah ide, Anda harus menunda pertimbangan ide-ide yang telah Anda temukan jauh sebelumnya. Kita perlu dapat memisahkan imajinasi kita dari penilaian. Di antara ciri-ciri kreativitas yang paling penting adalah kemampuan untuk menguji asumsi atau sensitivitas problem, kelancaran, keluasan, dan keaslian. Latihan-latihan dibutuhkan untuk mengembangkan pikiran kita seperti halnya tubuh kita. Semakin banyak latihan, dapat mengembangkan pemikiran dan kemampuan kreativitas. Selanjutnya, terdapat beberapa latihan untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama yaitu latihan kelancaran.
Untuk memiliki kelancaran, kita harus membiarkan pikiran kita untuk bergerak bebas dan mungkin mencatat ide apa saja yang datang. Jangan pedulikan masalah yang sedang dihadapi pada saat itu. Evaluasi semua ide sebelum menilai apakah ide kita layak atau tidak. Kemudian carilah rangsangan ide dari lingkungan. Yang kedua yaitu latihan fleksibilitas. Cobalah menggabungkan kata-kata pemecah masalah. Jangan hanya terpaku pada pendekatan matematis. Kita juga harus belajar menggunakan visualisasi dan analogi. Selanjutnya, latihan keaslian. Untuk mendapatkan sebuah keaslian, kita jangan mencoba terlalu keras untuk menjadi aslinya, atau akan membebani diri Anda sendiri. Kembangkanlah ide-ide kreatif dari Anda sendiri, maka keaslian akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, yaitu pengilhaman. Pengilhaman adalah suatu teknik untuk membangkitkan ide yang diperkenalkan oleh Alex Osborn tahun 1930-an melalui buku Applied Imagination yang terbit pada tahun 1953. Alex Osborn mengemukakan bahwa kita tidak kreatif karena kita menyaring ide karena halangan perseptual. Osborn memfokuskan pada saringan itu. Pengilhaman didasarkan dua asas, yaitu menunda penilaian dan kuantitas menghasilkan kualitasi yang bebas. Yang pertama ada sampinglah kritisme. Yang kedua diskusi yang bebas. Yang ketiga mencari banyak kuantitas ide. Yang keempat mendorong kombinasi dan ide. Pengilhaman biasa digunakan pada sebuah teknik pemecahan masalah kelompok, sehingga kadang ide satu orang merangsang ide dari orang lain. Yang kelima yaitu sinetik. Sinetik berasal dari bahasa Yunani yang berbaur menggabungkan unsur-unsur yang berbeda dan tidak relevan. Sejarah sinetik. Pada tahun 50-an, William Jojo Gordon mempelajari pemikiran kreatif dan teori Osborn. Gordon mulai meneliti beberapa penemuan sejarah dan menyimpulkan bahwa analogi merupakan wawasan kunci yang ia sebut sinetik. Metode itu melibatkan sidang-sidang kelompok yang di dalamnya pemecah masalah-masalah diarahkan melalui serangkaian langkah yang dimulai dari latar belakang informasi. Daftar untuk cek. George Palya, seorang ahli matematik, secara khusus mencatat pendekatannya terhadap pemecahan masalah dan menggunakan daftar cek untuk memecahkan masalah-masalah sistematis seperti yang pertama, memahami problem, yang kedua, melengkapi perencanaan, yang ketiga, laksanakan rencana, yang keempat, uji pemecahan yang telah diperoleh. Yang ketujuh ada pertalian yang dipaksakan. Adalah sebuah teknik yang mengembangkan kemampuan untuk membangkitkan ide-ide yang tampak tidak berkaitan. Yang kedelapan, pendaftaran atribut. Pendaftaran atribut melibatkan pengembalian aspek khusus dari masalah yang berfokus untuk membangkitkan ide baru. Yang berikutnya adalah analisis morfologis, yaitu suatu penggunaan sistem jaringan untuk menguji atribut-atribut di antara beberapa dimensi, yang pada hakikatnya analisis ini mengkombinasikan antara asas pertalian yang dipaksakan dan teknik pendaftaran atribut. Yang berikutnya adalah mengembangkan suasana kreatif. Kreativitas dalam organisasi industrial terjadi karena adanya orang-orang kreatif di dalamnya. Dan ada beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas dalam sebuah organisasi, yaitu dengan menghilangkan halangan yang mengganggu kreativitas. Orang kreatif perlu untuk membebaskan dirinya dari tugas rutin dan pengulangan administratif. Yang kedua adalah mencocokkan pekerjaan dengan kemampuan kreativitas masing-masing individu. Ada beberapa orang yang hanya dapat bekerja apabila dikerjakan sendirian, bekerja secara berkelompok, perlu pengulangan 3-5 kali, atau bahkan dengan waktu yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga adalah mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah tujuan. Orang yang kreatif memerlukan suasana yang mengizinkan ide-ide radikal datang tanpa adanya penilaian secara kasar. Arah, tujuan, dan sasaran yang realistik perlu diatur untuk mempertahankan sebuah kesadaran tentang sebuah kepentingan. Dan yang berikutnya adalah memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan masalah secara kreatif. Penyelesaian yang kreatif harus diperkenalkan pada publik, teman sebaya, atasan, dan para manajemen yang lebih tinggi. Karena
Dengan adanya pengakuan yang demikian, maka akan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi diri agar menjadi lebih baik lagi. Dan yang berikutnya adalah mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Individu yang kreatif akan berada di posisi yang terbaik apabila pemikiran mereka yang ditantang, bukan keamanan ataupun ego mereka yang ditantang. Keamanan kerja, gaji yang sesuai, dan kepuasan kerja akan mempertinggi keamanan dan keyakinan individu. Yang berikutnya adalah meningkatkan komunikasi sehingga ide-ide dapat dicerna secara lebih baik. Individu yang kreatif juga memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya di organisasi, aktivitas yang didorong, dan orang kreatif memerlukan tempat yang sehat untuk menuangkan ide-ide mereka. Dan yang terakhir adalah tempatkanlah orang-orang kreatif dalam pekerjaan khusus dan beri kesempatan pada mereka untuk berlatih yang nantinya akan menguntungkan diri mereka sendiri. Jenjang karir yang mantap dan hadiah finansial seharusnya tidak merugikan mereka yang bekerja secara kreatif sebagai bagian dari jalur organisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.